Amunisi timnas Indonesia kembali bertambah, satu pemain grade A siap dinaturalisasi. Gelombang pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia memang gencar terjadi pada 2 tahun kebelakang ini. Setelah proses naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven diproses, kini terdapat satu pemain keturunan lagi yang berminat membela timnas Indonesia. Ia adalah Jairo Riedewald, pemain keturunan grade A yang berkarier di klub Liga Premier Inggris, Crystal Palace. Kabar kedatangan Jairo Riedewald ke Indonesia dibocorkan oleh Roni Pangemanan alias Bung Ropan. Pengamat sepak bola sekaligus content creator itu menyebutkan Jairo Riedewald bakal segera datang ke Indonesia untuk memulai proses naturalisasi. Waktu kedatangan gelandang berusia 27 tahun itu dalam waktu dekat, tepatnya akhir bulan Mei. Sebelum datang ke Indonesia, Jairo Riedewald masih perlu merampungkan kiprahnya musim ini, di mana Liga Inggris masih menyimpan 1 pekan terakhir pada Mei. Pasca itu Jairo Riedewald akan fokus untuk proses naturalisasi timnas Indonesia. Menjelaskan lebih dalam, Bung Ropan juga memberi alasan Jairo Riedewald sangat minat bergabung dengan timnas Indonesia. Menurutnya, Jairo Riedewald sudah menolak untuk membela timnas Suriname. Terlebih, Jairo Riedewald juga ingin mengantarkan timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Adapun jika proses dari Jairo dimulai akhir bulan ini, maka sang pemain diprediksi baru bisa bergabung untuk fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui, Jairo Riedewald sendiri merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia, Suriname. Pemain yang memiliki postur tinggi kekar tersebut punya darah Indonesia dari Manado, Sulawesi Utara. Kabar pemain 27 tahun ini berminat untuk membela timnas Indonesia sebenarnya bukanlah barang baru. Pasalnya, nama Jairo Riedewald sempat mencuat ketika jurnalis asli Suriname membocorkan update soal timnas negaranya. Yang mana saat itu dikabarkan pelatih Suriname, Brian Tevreden, ditolak oleh Jairo Riedewald karena sang pemain memilih timnas Indonesia. Walhasil dengan demikian, kabar yang muncul pada awal April itu kembali dikuatkan oleh omongan dari Bung Ropan. Adapun Jairo Riedewald bakal sangat berharga bagi lini tengah dari timnas Indonesia. Bisa dibilang karier dari pemain berusia 27 tahun cukup cemerlang dibanding para pemain keturunan yang telah memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, Jairo Riedewald telah membela klub Crystal Palace selama 7 musim. Tentu sebuah bekal pengalaman yang berharga jika dituangkan untuk membela timnas Indonesia. Adapun untuk akhir musim ini, sang pemain memutuskan untuk meninggalkan klub kesayangannya. Namun belum ada klub yang pasti dari calon pemain timnas Indonesia itu. Menurut Bung Ropan, Jairo Riedewald tetap akan bermain di Liga Inggris untuk musim depan karena terdapat 2 tim yang meminatinya. Erick Thohir respon cepat pemain rambut gimbal. Penyerang bahaya Crystal Palace ingin gabung timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir tidak menyia-nyiakan keinginan Jairo Riedewald ingin gabung timnas Indonesia. Erick Thohir merasa terharu atas keinginan keturunan Indonesia dari Belanda itu. Keinginan sendiri ingin gabung timnas Indonesia membuat Erick Thohir merespon cepat Jairo. Proses naturalisasi Jairo Riedewald segera diurus oleh PSSI. Pemain berambut gimbal itu akan memperkuat lini depan timnas Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia antusias menyambut kehadiran Jairo. Jairo akan menjadi idola baru pemain timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Sintayong benarkan incar pemain rambut gimbal, gelandang anyar Indonesia. Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sangat berpengalaman menghadapi timnas Asia. Sintayong lagi melengkapi skuad pemain timnas Indonesia supaya berhasil meraih kemenangan. Saat ini Sintayong lagi berburu pemain grade A Eropa. Dengan syarat pemain grade A itu adalah pemain berdarah Indonesia. Kalau tidak berdarah Indonesia, maka tidak boleh dilakukan naturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Sintayong membeberkan lagi mengincar Jairo Riedewald menjadi gelandang anyar timnas Indonesia. Jairo Riedewald adalah pemain klub Crystal Palace Liga Inggris. Jairo Riedewald memiliki darah Indonesia dari neneknya. Demi Indonesia, Ragnar siap ajak penyerang anyar Belanda gabung timnas.
Demi hadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia lemah lini depan. 2 gol tercipta untuk Indonesia lawan Filipina bukan dari pemain lini depan, tapi pemain lini tengah dan belakang. Penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen siap mengajak rekannya penyerang anyar Belanda gabung Timnas Indonesia. Penyerang anyar itu bernama Ole Romenyi, pria keturunan Indonesia yang berada di Belanda. Saat ini Ole Romenyi memperkuat klub Eredivisie Utrecht, Belanda. Ragnar mengatakan Timnas Indonesia semakin kuat kalau penyerang anyar Belanda Ole Romenyi gabung Timnas Indonesia. Demi Indonesia, Ragnar siap membawa Ole Romenyi gabung Timnas Indonesia. Ragnar menyadari lawan Timnas Indonesia ronde 3 Piala Dunia semakin berat. Calon pemain naturalisasi Indonesia bantu Crystal Palace bantai MU. Calon pemain naturalisasi Indonesia Jairo Riedewald membantu Crystal Palace membantai Manchester United 4-0 di Premier League atau Liga Inggris Selasa 7 Mei 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Riedewald tampil sebagai pemain pengganti. Gelandang berpaspor Belanda itu masuk di menit ke-68 menggantikan Will Hughes. Saat itu kedudukan sudah 4-0 untuk kemenangan Crystal Palace. Pemain 27 tahun itu sebenarnya kurang mendapat jam terbang reguler musim ini. Ia hanya mencatat 8 penampilan dari 36 pekan Premier League. Namun Riedewald selalu main dalam 4 dari 5 laga terakhir The Eagles medio 14 April hingga 7 Mei. Crystal Palace tak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir dan 4 diantaranya berbuah kemenangan saat Riedewald tampil. Riedewald main 13 menit saat Palace bertandang ke Anfield sekaligus menang 1-0 atas Liverpool. Kemudian kembali merumput kala menumbangkan West Ham 5-2. Riedewald sempat duduk di bangku cadangan saat menghadapi Fulham. Namun dirinya kembali dapat kepercayaan saat menghadapi Man Utd. Namanya pun semakin mencuat seiring dengan niat Riedewald jadi pemain Timnas Indonesia. Dalam sebuah kesempatan dirinya secara terbuka memiliki keterikatan dengan Indonesia sebagai negeri asal dari sang nenek. Namun hingga saat ini belum ada kepastian dari PSSI terkait proses naturalisasi Riedewald. Dirinya dapat jadi salah satu opsi gelandang bertahan untuk Timnas Indonesia dengan pengalaman level Eropa yang dimilikinya. Indonesia berhasil mencuri 1 poin setelah menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Walaupun cuma imbang, hasil ini sudah terasa seperti sebuah kemenangan. Terutama bagi fans-fans yang sudah mendukung Timnas Indonesia sejak era ke-8. Dari yang awalnya cuma bisa menahan imbang Timnas Singapura atau Malaysia, kini kita bisa menahan imbang tim yang diasuh oleh pelatih yang pernah menjuarai Euro 2020. Biarpun cuma dapat sebiji poin, ini adalah poin penting bagi skuad racikan Shin Tae-yong. Apalagi dengan meraih imbang di laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Indonesia mengungguli Thailand dan Vietnam. Hasil imbang melawan Green Falcon juga bisa jadi suntikan motivasi jelang menghadapi Australia di Gelora Bung Karno nanti. Selain berhasil mencuri poin, ada fakta menarik yang tercipta di pertandingan tersebut. Hasil imbang yang dibawa pulang skuad Garuda adalah sebuah sejarah. Bukan cuma imbang, Indonesia bahkan bisa unggul lebih dulu. Melalui aksi ciamik Ragnar Oratmangoen yang tampil dengan gaya rambut barunya, Indonesia berhasil menjebol gawang Mohamed Al-Owais di menit 19. Bola sempat berubah arah karena menyentuh kaki Sandy Walsh. Namun nama Ragnar tetap tercatat sebagai pencetak gol, karena itu sebuah tembakan, bukan umpan. Gol Wahaji juga jadi sejarah bagi Indonesia. Dilansir Tribun News, ini jadi kali pertama Indonesia mencetak gol di kandang Arab Saudi setelah 28 tahun lamanya. Terakhir kali skuad Garuda mengoyak gawang Arab Saudi di depan pendukungnya sendiri adalah tahun 1996. Saat itu Green Falcon menang 4-1 di laga bertajuk uji coba. Sementara itu Arab Saudi butuh lebih dari 25 menit untuk menyamakan kedudukan. Itu pun hasil dari gol nemu alias beruntung. Karena bola sepakan Musab Al-Juwair berbelok setelah membentur badan Calvin Verdon. Maarten Paes yang sudah menjatuhkan badan ke kiri pun gagal mengantisipasi bola. Lucunya, itu adalah sepakan on target pertama dan satu-satunya yang dilepaskan Arab Saudi di babak pertama. Ternyata, penyelesaian skuad racikan Roberto Mancini sangat buruk di pertandingan itu.
Dilansir Fotmob, Green Falcon memang melepas 18 tembakan, tapi hanya 3 yang menyasar gawang Maarten Paes. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi pemain keturunan di posisi bek dan gelandang. Ia juga menegaskan pemain yang tengah diproses naturalisasi di luar nama-nama yang beredar di publik. Saat ini nama-nama pemain keturunan seperti Kevin Dix, Jairo Riedewald, dan Meus Hilgers bisa menghiasi portal online maupun media sosial. Terlebih, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pernah mengatakan PSSI tengah mendekati Ole Romani dan Kevin Dix. Jika ukurannya tidak pernah beredar sebelumnya, siapa pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi? Dua pemain PEC Zwolle yakni Tristan Gooijer dan Eliano Reijnders sebagai pemain yang dimaksud. Tristan Gooijer sempat kencang dirumorkan bakal dinaturalisasi menjadi WNI. Momen itu terjadi beberapa bulan sebelum Piala Dunia U20 digelar di Indonesia. Setelah itu, rumor Tristan Gooijer akan dinaturalisasi menjadi WNI tak pernah lagi mencuat. Sementara Eliano Reijnders, rumornya belum pernah muncul. Satu hal yang pasti, baik Tristan Gooijer dan Eliano Reijnders merupakan pesepak bola jempolan. Tristan Gooijer yang baru 19 tahun sudah mencatatkan bersama tim senior Ajax Amsterdam. Musim ini demi mendapatkan menit tampil yang lebih banyak, Ajax Amsterdam meminjamkan Tristan Gooijer ke klub Liga 1 Belanda lain, PEC Zwolle. Sementara Eliano Reijnders yang merupakan adik dari Tijani Reijnders merupakan motor serangan PEC Zwolle di Liga 1 Belanda. Dari 32 penampilan, Eliano Reijnders mengemas 3 gol dan 1 assist. Baru berusia 23 tahun, tenaga Eliano Reijnders dapat diandalkan Timnas Indonesia hingga 10 tahun ke depan. Satu yang pasti, Timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan pemain keturunan untuk bersaing dengan tim-tim kuat di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berisikan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina.